Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dengan Mas Adi. Mas Adi, ada juga sesuatu hal yang menarik nih di Sumatera Utara. Ada perselisihan suara yang tipis ya, 36,9% itu Edi Rahmayadi dan pasangannya Musa Rajeksa. Dan pasangan Jarod Saiful Hidayat itu unggul 37,8% dan 25,4% itu tidak menandai apapun di surat suara. Coba ini mungkin bisa dijabarkan, Mas Adi? Kalau di Sumatera Utara, ini selalu kita bilang bahwa Sumatera Utara ini harus menjadi salah satu prioritas bagi pengamanan untuk pemilu kada secara langsung untuk 2018. Dan itu bisa dilihat dari ketatnya persaingan. Itu mulai dari proses pendaftaran calon, kemudian ada yang digugurkan, kemudian ditambah lagi persaingan antara Eramas dengan JOS, nama singkatan masing-masing pasangan ini juga sangat ketat. Jadi mereka ini kan dari elektabilitasnya awalnya juga ketat, kemudian sampai sekarang trennya semua naik. Baik itu Eramas ini juga naik, kemudian pasangan JOS ini juga naik. Dan naiknya juga sama-sama, jadi naik 11,5%, yang satunya naiknya juga sekitar 11%. Makanya sampai hari ini persaingan itu masih ketat. Makanya sulit untuk kita prediksi siapa sih akan menang di Sumatera Utara. Dan juga alasan masyarakat memilih ini kan juga menarik di sana. Kan ada alasan kemampuan, kemudian ada alasan kepribadian dari seorang calon itu sendiri. Nah, dari dua alasan ini, itu zigzag itu dukungannya, berarti semuanya saling melengkapi. Yang misalkan berpengalaman si Jarotnya unggul, kemudian mampu memimpin Jarotnya unggul, kemudian tegas yang unggulnya si Edi Rahmayadi, kemudian putra daerah Edi Rahmayadi. Misalnya, nah ini kan sangat ketat sekali. Jadi dari alasan masyarakat memilih, kita juga sudah melihat bahwa dari aspek pribadi kemampuannya sangat ketat juga. Makanya dalam hal ini dengan persaingan yang sangat ketat, sulit untuk kita bisa menentukan siapa pemenangnya. Apakah aspek partai pendukung juga berpengaruh pesat? Kalau dalam hal seperti ini, hal-hal kecil itu bisa menjadi variabel yang menentukan, termasuk mesin partai. Nah, disinilah pentingnya mesin partai ini untuk bisa digerakkan. Tetapi waktu kan sudah tinggal 1 hari, tinggal beberapa hari setelah kita rilis survei sudah masuk minggu tenang. Jadi sebenarnya sudah tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran bahwa hal-hal terkecil sekalipun ini bisa menentukan kemenangan untuk di Sumatera Utara. Karena kita melihat kan kayak pasangan Eramas itu kan partai pendukungnya sangat banyak, ditambah lagi partai-partai dukungan baru. Bahkan sampai tokoh-tokoh nasional datang ke Sumatera Utara memberikan dukungan. Apakah itu juga berpengaruh terhadap peningkatan popularitas dan beberapa aspek lain? Kalau selama ini yang kita lihat sih tidak terlalu signifikan ya, pengaruh partai lebih kepada figur. Tetapi kembali lagi kalau persaingannya ketat, hal-hal kecil itu bisa saja terjadi. Karakter pemilihnya seperti apa? Karakter pemilihnya lebih positif karena alasan mereka memilih itu kan ada berpengalaman, mampu memimpin, tegas, kemudian pasangan serasi. Kemudian ada alasan yang kelima, ini kan alasan putra daerah. Nah, ini masuk ke alasan-alasan yang sangat sensitif. Makanya ini sebagai salah satu yang perlu menjadi perhatian dengan isu-isu seperti ini, aparat keamanan harus memberikan perhatian serius. Karena wilayah Sumatera Utara ini kan sangat majemuk sekali. Baik, Mas Adi. Prof. Siti menanggapi dari hasil survei di Sumatera Utara seperti apa? Kalau saya melihat memang suara itu belum permanen ya, masih fluktuasi. Cuman kalau fluktuasi itu katakan terjadi peningkatan atau penurunan untuk masing-masing calon. Itu apa sebetulnya faktor pemantiknya gitu. Bisa saja kalau kayak di DKI gitu. Kenapa AHY at the last minute malah turun gitu ya, declining gitu lah. Itu pastinya ada pemantiknya lah. Di Sumatera Utara sebetulnya kalau putra daerah, faktor putra daerah dimainkan gitu ya, digoreng gitu. Itu tidak tertutup kemungkinan kan, bagaimanapun juga ada rasa gitu ya, kebersamaan, merasakan primordialisme dan sebagainya itu ada. Meskipun itu tidak elok juga ya, kalau dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak perlu seperti itu. Tapi kualitas kepemimpinan, kualitas bagaimana sekarang antara Pak Jarod dengan Pak Edi tadi itu ya, menunjukkan kualitas leadershipnya, kepemimpinannya gitu ya, keberpihakannya terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah dan kemajuan untuk katakan masyarakat Sumatera Utara. Dalam hal ini yang mungkin
kita kurang begitu mendengar gitu ya dari Sumatera Utara sana adanya semacam mungkin gebrakan tertentu kalau dibanding di Jakarta kan luar biasa. Apa yang ditawarkan oleh gaya-gaya orang zaman now gitu kan, generasi zaman now dengan uci-uye gitu dan sebagainya gitu, DP 0% dan sebagainya. Itu yang di daerah kurang ada inovasi dalam mengemas gitu ya program yang ingin ditawarkan. Itu kan cara sebetulnya, cara dan tentu harus genuine untuk mampu melakukan itu. Kayaknya di daerah itu relatif kalem gitu untuk tidak lalu melakukan inovasi-inovasi yang sophisticated gitu untuk meyakinkan pemilih. Itu yang kita tahu. Jadi apakah ini akan ada fluktuasi suara yang katakan mendadak mungkin pemilih yang tegas yang dimaui atau model pemilih karena Pak Jarod Jawa, mungkin ada perilaku pemilih orang-orang Jawa yang ada di sana gitu ya, migran yang ada di sana itu lebih senang dengan profil Pak Jarod dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi yang jelas biasanya pemilih kita itu mudi secara politik. Jadi kalau digerakkan oleh isu tertentu gitu, karena politik ini kan dinamis, politik ini penuh opsi-opsi gitu ya, dan perilaku pemilih itu tidak stagnan, itu masalahnya. Pada detik-detik tertentu menjelang pemilihan, kalau ada isu yang momen atau isu yang kontekstual, yang momen yang tepat, itu kalau lawan tandingnya tangkas gitu ya, hebat, itu bisa memunculkan sesuatu yang membuat katakan entah petahana atau lawan tanding yang lain itu langsung jeglek saja gitu. Nah ini yang di daerah-daerah tidak mampu mengemas itu secara katakan implementatif gitu ya, dalam satu program. Lebih seringnya normatif. Normatif. Jadi programnya terlalu banyak tapi normatif. Tidak ada yang menjadi benchmarking gitu ya, prioritas tapi lalu bisa diimplementasikan. Jadi meyakinkan masyarakat sehingga popularitasnya itu terdongkrak. Tidak sekedar menjual putra daerah kayak Pak Edi gitu kan, pemimpin yang tegas dalam hal apa? Mana program yang tegas itu kan gitu. Nah itu yang mestinya ditunjukkan langsung ke masyarakat karena kelebihan dari pemilihan langsung gitu ya oleh rakyat itu adalah bisa menyuguhkan program yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi tidak elitis, tapi ini loh, setelah menyerap. Nah, itu kan pentingnya calon pemimpin tadi itu door to door untuk menyerap sedemikian rupa, lalu memformulasikan, memformatkan, oh ini kebutuhan mereka. Lalu ketika itu dijadikan program, terjual, laku, laris manis kan gitu ya. Nah ini yang kurang dilakukan sehingga ini kok popularitasnya seperti ini dan sebagainya, tidak ada yang melejit gitu. Kalau petahana wajar menurut saya gitu. Nah, tapi kalau lawan tanding yang bisa kayak di Jawa Tengah itu satu contoh menurut saya luar biasa itu. Problemnya di Sumatera Utara kan kenapa incumbent itu tidak dapat perahu karena tingkat kepuasan publiknya jelek sekali, di angka 30%. Kita tahan makanya dahulu, untuk dapat partai politik aja susah kemarin. Nanti kita akan semakin menarik diskusi kita malam ini dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.